kini telah menjadi kota dengan destinasi wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan akhir-akhir ini. Tidak hanya kulinernya yang beraneka ragam, melainkan beberapa tempat wisata bersejarah yang terletak di Semarang yang menjadi pusat perhatian destinasi wisata para wisatawan yang berkunjung ke Semarang. Berikut adalah 5 tempat paling bersejarah yang menyimpan banyak cerita misteri paling populer di Semarang. Yang pertama ada Hotel Sky Garden di Bukit Gombel, Semarang. Dikenal sebagai tempat yang menyimpan beberapa cerita misteri yang sudah beredar di mata masyarakat. Salah satu tempat yang paling angker di Bukit Gombel Semarang ini dulunya merupakan sebuah hotel yang sangat mewah. Kemudian entah kenapa hotel ini ditinggalkan sejak tahun 1982. Hotel ini dibiarkan mangkrak begitu saja. Bahkan katanya sekarang sudah menjadi sarang beberapa makhluk halus yang menghuni bekas hotel tersebut. Yang kedua ada Villa Singontoro. Villa Singontoro ini memiliki bentuk bangunan khas era kolonial Belanda. Karena Villa Singontoro ini memang salah satu bangunan peninggalan zaman Belanda. Tempat ini berlokasi di daerah Tanah Putih, Kecamatan Candisari. Rumah tua yang sekian lama tidak berpenghuni ini pernah menjadi salah satu tempat sebagai tempat uji nyali. Yang ketiga ada Gedung Marabunta. Gedung Marabunta berlokasi di kawasan Kota Lama, tepatnya di Jalan Cendrawasih nomor 23, Kecamatan Semarang Utara. Gedung Marabunta memiliki struktur bangunan yang unik sehingga menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke gedung ini. Bangunan gedung yang dirancang sedemikian rupa membuat penasaran setiap orang yang melintas di area Gedung Marabunta. Gedung Marabunta merupakan salah satu tempat bersejarah peninggalan zaman kolonial Belanda. Gedung ini masih berdiri pada saat ini dan masih dipelihara oleh cagar budaya pemerintah Kota Semarang. Pada masanya, Gedung Marabunta digunakan oleh para kolonial Belanda sebagai tempat pagelaran teater balet. Gedung ini dulunya penuh dengan para sosialita Belanda yang datang hanya sekedar untuk melihat tontonan pertunjukan balerina. Bahkan mitosnya, dulu ada seorang penari balerina di teater tersebut yang bernama Margareta. Entah karena kesalahan apa, Margareta dihukum mati pada saat itu. Dan menurut kabar yang beredar, masyarakat sesekali pernah melihat pagelaran tari balet goib. Yang keempat, Hotel Siranda. Bernasib sama dengan Hotel Sky Garden, Hotel Siranda dulunya memang sangat terkenal. Hotel mewah yang ada di kawasan Semarang Atas ini merupakan hotel yang jaya dan juga banyak pengunjung pada zaman itu. Dulu pernah ada kejadian seorang wanita yang dihilangkan nyawanya oleh seorang laki-laki yang bertempat di Hotel Siranda. Karena kejadian itu, Hotel Siranda menjadi sepi pengunjung dan akhirnya Hotel Siranda resmi ditutup. Sampai saat ini Hotel Siranda masih ada, namun dibiarkan terbengkalai begitu saja. Menurut beberapa kesaksian para warga yang melintas di sekitar Hotel Siranda, mereka pernah melihat sosok penampakan arwah yang mengitari sekitar Hotel Siranda tersebut. Yang terakhir ada Lawang Sewu. Bangunan unik yang menjadi ikon kota Semarang ini setiap tahunnya tidak pernah sepi pengunjung. Setiap wisatawan yang datang ke Semarang pasti memasukkan Lawang Sewu ke daftar tempat yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke kota Semarang. Bangunan ini merupakan peninggalan Belanda yang dulunya dijadikan sebagai kantor pusat perkeretaapian. Lawang Sewu mulai dibangun pada tahun 1904, kemudian selesai pada tahun 1919. Pada saat itu juga, kantor pusat perusahaan kereta api resmi ditempatkan di Lawang Sewu. Kenapa harus diberi nama Lawang Sewu? Lawang Sewu adalah kata dalam bahasa Jawa yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pintu 1000. Walaupun setelah dihitung pintunya tidak sampai 1000. Kenapa nggak pintu 100? Pintu 90? Pintu 200? Ini menurut guyonan orang Semarang. Hop hop Pak De hop, pon pon pon. Kalau mandap tengah jeng mriko nggih. Medun ndi to, Mbak? Nika lho Pak De, lawang 999. Ribet banget. Lawang swidak. Lawang 640 patang. Kuwi napa to, Des? Medun ndi to jane, Mbak? Lawang sing akeh. Teke-tekoki. Sakjane medun ndi to, Mbak? Ket mau banyak iwe rumangsaku. Nggih pun Lawang Sewu. Nah, ngono kan enak to, Des.
Kenapa disebut Lawang Sewu? Karena mungkin pada zaman itu masyarakat Semarang belum banyak yang mengenyam bangku pendidikan, dan mereka juga belum pandai untuk berhitung. Jadi kan bangunan khas Belanda tuh ukuran jendelanya besar-besar, hampir seukuran pintu. Nah mungkin loh masyarakat Semarang dulu mengira kalau jendela itu pintu. Jadi jendela sama pintu dihitung sekali yang jadi pintu. Paham nggak sih? Saking banyaknya mungkin diambil gampangnya aja. Asal banyak sewu gitu, maka disebutlah bangunan itu sebagai bangunan Lawang Sewu. Kemudian pada tahun 1942 menjelang awal Perang Dunia Kedua, pemerintah kolonial Jepang masuk ke Indonesia dan menduduki kota Semarang. Pemerintah Jepang kemudian mengambil alih Lawang Sewu yang digunakan sebagai tempat pemerintahan kantor pusatnya Jepang di kota Semarang. Banyak ruangan-ruangan di Lawang Sewu yang digunakan oleh pemerintah Jepang sebagai rumah tahanan bagi tawanan tentara Jepang. Tak terkecuali ruang bawah tanah di Gedung B yang ada di Lawang Sewu. Tempat itu diubah menjadi penjara bawah tanah yang digunakan untuk mengeksekusi dan menyiksa para tahanan Jepang yang terdiri dari tahanan pribumi ataupun tahanan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Banyaknya tahanan yang dieksekusi di tempat itu menjadikan Lawang Sewu menjadi tempat bergentayangan para arwah yang masih penasaran. Ada satu orang yang bersaksi dan bercerita bahwa dia saat di Lawang Sewu itu mendengar suara hentakan kaki para tentara yang sedang baris berbaris. Kemudian ada yang pernah melihat juga penampakan arwah noni Belanda yang masih berkeliaran di sekitar Lawang Sewu. Nah itu dia 5 tempat yang memiliki cerita misteri yang paling populer di kota Semarang. Ada yang mau nambahin nggak?